Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama persis dengan kalian semua. Maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Dan tema kali ini, aku akan membacakan tentang perasaan dia terhadap pasangannya sekarang. Bagaimana kondisi dan perasaan dia terhadap pasangannya sekarang ya? Boleh kalian fokuskan dianya siapa? Uh, dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Bagaimana kondisi dan perasaan dia terhadap pasangannya sekarang? Five of Wands, ada Wheel of Fortune, ada Eight of Cups, kemudian Five of Pentacles, Six of Pentacles, dan Queen of Swords. Oke, bagaimana kondisi dan perasaan dia terhadap pasangannya sekarang? Oke, aku lihat di sini ada miskomunikasi antara dia dan pasangannya ya. Hari ini aku melihat memang masih dia dan pasangannya itu sulit dalam berkomunikasi atau mengutarakan isi hati dia ya terhadap pasangannya, apa mau dia terhadap pasangannya gitu ya. Jadi semua emosi yang ada di dalam diri dia tentang pasangannya, tentang perasaan cinta ataupun keinginan itu semua dia pendam ya. Yang penting pasangannya itu merasa bahagia ya. Misalnya nih pasangannya uh, pengen jalan-jalan nih ya, pengen jalan-jalan. Tapi dia itu capek habis kerja, dia pengen istirahat. Tapi karena dia melihat agar pasangannya itu bahagia, jadi dia ikut-ikut aja nih, ikut-ikut aja untuk pergi ya, jalan-jalan gitu, seperti itu. Jadi banyak yang dia korbankan demi kebahagiaan pasangannya sekarang ya gitu. Tapi dia mengorbankan kesehatan mental dia gitu. Dia mengorbankan keinginan dia mengorbankan apa kebutuhan dia demi pasangannya tetap bahagia gitu. Tapi nyatanya justru itu lebih menyakiti dia, lebih membuat dia lelah ya, dia merasa bahwa dia tidak diperhatikan oleh pasangannya, hanya dia yang berjuang gitu. Jadi ini kayak eee, hubungan yang nggak balance gitu ya, nggak balance dan kurang adanya komunikasi di antara mereka berdua. Ya, aku di sini melihat bahwa dia ya, ingin tetap memperjuangkan pasangannya ini untuk yang terakhir kalinya, seperti itu. Dia, mungkin sebelum-sebelumnya, memiliki hubungan, yang selalu kandas ya percintaannya dengan orang-orang sebelumnya. Jadi dia mencoba untuk menghargai pasangan yang sekarang, ingin serius dengan pasangan sekarang, mungkin dia ingin segera bertunangan dengan pasangannya sekarang gitu ya. Eh, tapi untuk itu ya, karena di sini ada Wheel of Fortune ya. Bisa kemungkinan ini terjadi, bisa juga roda ini justru malah akan berputar. Kenapa? Kalau misalkan hubungan mereka justru menyakitkan, ya ada kemungkinan roda ini akan berputar. Ya mungkin bisa jadi justru malah hubungan ini akan berakhir seperti itu. Jadi tergantung ke depannya akan seperti apa dalam hubungan mereka gitu. Dan aku lihat di sini ada Eight of Cup deh. Kalau Eight of Cup itu kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah ya, tapi memang artinya itu meninggalkan siklus lama ya. Ya, jadi maksudnya meninggalkan siklus lama itu gini, eh dalam hubungan percintaan ini tuh udah kayak berat gitu ya, udah menyakitkan, melelahkan, kayak udah nggak worth it lagi, penuh dengan apa?
drama yang eee, apa, tidak menguntungkan lah gitu ya intinya, saling menyakiti, eee, tidak ada komunikasi yang intensif, seperti intinya hubungan ini tuh udah nggak sesuai gitu dengan ekspektasi dia. Sebenarnya di dalam pikiran dia itu ingin mengakhiri hubungan ini ya, hanya saja, dia itu kalaupun belum mengakhiri hubungan ini, ya bukan berarti dia tidak ingin mengakhiri hubungan ini, hanya saja dia merasa takut. Kalau dia mengakhiri hubungan ini, dia takut dia akan sendiri, dia takut, tidak akan memiliki pasangan lagi, seperti itu. Jadi dia takut bahwa, eee, dia tidak akan menjadi baik-baik saja kalau misalkan dia mengakhiri hubungannya dengan pasangannya sekarang. Tapi, kalau dia semakin mempertahankan hubungan ini, dia akan terus-terusan semakin sakit. Jadi, ini pilihannya ada di dia ya, adanya di dia. Dia harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah rasa sakit yang dia alami sekarang bersama pasangannya, ya, rasa tekanan, rasa yang melelahkan ini, apakah worth it untuk terus dia pertahankan atau tidak, seperti itu ya. Apakah dia pikir bahwa dia masih mampu untuk, bertahan dengan, rasa sakit ini, rasa beban ini, rasa lelah ini bersama pasangannya sekarang. Karena Eight of Cups itu menandakan, eee, harus adanya harus adanya harus harus berakhirnya suatu hubungan gitu ya. Tapi dia di sini kayak menolak gitu ya, menolak untuk, mencoba untuk tidak mengakhiri, tapi nyatanya semakin dia tidak mau mengakhiri hubungan ini akan semakin tersakiti, akan semakin kecewa, akan semakin terhianati ya. Tergantung sih apa yang, dia alami kayak gitu ya. Intinya dia di sini menderita kalau dia terus-terusan mempertahankan hubungan ini. Oke, dikonfirmasi lagi dengan Five of Cups ya. Five of Cups ini, kalau dalam percintaan itu ya, dalam hubungan itu berarti hubungan mereka itu benar-benar udah banyak masalah ya. Dia merasa bahwa dia seperti ditinggalkan oleh pasangannya, diabaikan oleh pasangannya, atau mungkin dia ini tidak dicintai oleh pasangannya ya. Jadi, bahkan teman-teman dia aja merasa bahwa hubungan ini tuh udah nggak worth it. Hubungan ini penuh dengan kehancuran ya, mungkin, memang hubungan ini udah harus berpisah aja gitu ya. Hubungan ini harusnya diakhiri aja gitu, karena semakin dia, eee, menolak untuk tidak berpisah dengan pasangannya, karena dia yang semakin tersakiti di sini, ya. Bahkan teman-temannya pun tahu gitu, dia merasa tersakiti, dia merasa terbebani bahwa hubungan dia dengan pasangannya itu udah nggak sehat, kayak gitu ya, penuh dengan pengkhianatan ya. Intinya ya mungkin hubungan dia ini memang udah hancur, kayak gitu, udah hancur, nggak bisa dipertahanin lagi gitu ya. Eh, ya bisa jadi hubungan ini dipengaruhi oleh kesehatan ataupun keuangan yang belum terselesaikan, seperti itu. Ya, tapi kalau semakin dia pertahankan hubungan ini, aku merasa ya salah satu di antara mereka ya mungkin akan merasa seperti ditinggalkan gitu. Walaupun mereka tetap berhubungan, tapi salah satu dari mereka akan seperti ditinggalkan. Jadi tidak diperdulikan ya, atau tidak diperhatikan gitu. Ya, atau tidak dicintai lah seperti itu. Jadi ditinggalkan walaupun memang punya status, ya entah mereka pacaran, tunangan, tapi dia merasa ditinggalkan. Seperti merasa sendiri, merasa tunggal gitu ya. Merasa single. Ya intinya merasa sendiri. Berpasangan tapi merasa sendiri. Seperti itu kalau aku lihat ya. Five of Pentacle. Ya, dan mana lagi? Di sini ada Six of Pentacles ya. Dan ini reverse ya. Berarti hubungan ini tuh udah toxic banget ya. Ada salah satu dari mereka yang mengendalikan ya, mengendalikan situasi hubungan ini gitu. Ya,
bisa dibilang mendominasi hubungan ya. Jadinya salah satu dari pasangannya itu merasa tertindas ya, tertindas dan mungkin menjauh gitu ya. Jadinya menjauh, merasa tersakiti di sini. Intinya hubungan ini udah nggak stabil, hubungan ini udah nggak sehat gitu ya. Kalau memang terus dipaksakan ya hanya akan menjadi beban, hanya akan menyakiti diri sendiri. Ya, jadi eh lebih baik dia eh, melihat saja peluang dengan orang baru ya, seperti itu. Tapi karena dia masih memiliki siklus yang seperti ini, dia hati-hati. Kalau misalkan ternyata dialah orang yang eh, mendominasi hubungan gitu ya, atau mengekang pasangannya, ada kemungkinan di hubungan yang baru pun dia akan seperti itu. Jadi lebih baik perbaiki dulu sifatnya ini ya, jangan mengekang seperti ini ataupun mendominasi hubungan gitu. Kalau tidak ya akan terus berulang seperti ini hubungannya. Akan terus-terusan toksik hubungannya seperti itu ya. Ya, kalau aku lihat di sini memang orang ini sebenarnya tidak tidak berani atau tidak mau sendiri orangnya ya, tidak bisa sendiri, dia takut sendirian. Ya, mungkin dia memang punya trauma ya tentang keluarga atau mungkin dia ini udah lama sendiri atau dia ini sudah pernah menikah dan dia sudah kandas dengan pasangannya yang dulu dan dia takut karena dia sudah lama sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya dia ini orang yang takut sendirian. Ya, makanya dia di sini sering bergonta-ganti pasangan seperti itu. Dan dia tidak berani untuk mengakhiri hubungan dia dengan pasangannya sekarang seperti itu. Karena itu tadi dia punya ketakutan bahwa kalau dia akhiri hubungan ini dia takut sendiri gitu ya. Takut dia ditinggalkan seperti itu. eh Ya, intinya orang ini punya trauma yang cukup wow, cukup kuat. Tapi ya itu tadi, itu pilihan dia ya. Kalau misalkan dia tidak mau mengakhiri hubungan ini ya terus-terusan dia akan merasa dia tersakiti, dia nanti. Karena kalau dilihat dari Queen of Swords ini ya, ciri-ciri pasangannya yang sekarang itu orangnya licik ya, orangnya licik, terus orangnya tidak jujur ya, orangnya tidak jujur dan penipu ya, tidak jujur ya, penipu ya, dan orangnya juga apa namanya tuh tukang tukang lagi, orangnya itu mudah mengkhianati pasangan gitu, seperti itu ya. Intinya orangnya nggak klop lah, nggak worth it lah ya, penuh dengan pengkhianatan orang ini tidak jujur, licik orangnya ya. Aku rasa itu. Dan aku lihat memang dia orangnya itu lemah lembut ya. Maksudnya si dia, bukan pasangannya. Dianya, orang yang kamu fokuskan ini. Orangnya cukup lemah lembut, nggak kasar ya. Orangnya juga kalau berbicara ya sopan, santun, kayak gitu. Ya, intinya nggak kasar. Tapi ya mungkin ini bisa jadi karma. Karena aku ngerasa memang hubungan dia selalu seperti ini ceritanya ya. Sering berulang, sering berulang. Jadi mungkin ini bisa jadi karma ya, karena di sini ada Wheel of Fortune, roda ini berputar ya, selalu berputar gitu. Jadi aku rasa mungkin hubungan dia nggak sekali dua kali yang seperti ini. Jadi mungkin ini bisa jadi sebuah eh apa karma ya, pembelajaran untuk dia gitu sih ya. Oke, tapi cukup untuk membahas tentang dia dan pasangannya. Aku rasa sekian. Dan untuk zodiak ya, zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini itu ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Jadi kedua belas zodiak bisa resonate semua dengan pembacaan ini ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Oke, sekian pembacaan aku untuk kalian semua. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.